Halo Jenius, kembali lagi di YouTube channel Rumah Belajar Jenio. Adik-adik di rumah, apa kabar nih? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya, supaya dapat mengikuti video pembelajaran dengan baik. Oke, pada pembelajaran kali ini kakak akan membahas gelombang, bunyi, dan cahaya. Namun pada video kali ini kita akan membahas dari materi pembelajaran yaitu gelombang. Pada video kali ini kita akan membahas gelombang, jenis-jenis gelombang, dan besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu apa itu gelombang. Adik-adik tahu gak nih pengertian dari gelombang? Nah, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas jenis-jenis dari gelombang. Jenis-jenis gelombang ini dibedakan menjadi beberapa aspek. Yang pertama, berdasarkan arah getaran dan arah rambatannya. Bagi lagi menjadi gelombang transversal. Nah, berikut ini merupakan gambar gelombang transversal. Gelombang transversal ini memiliki bukit dan lembah. Gelombang transversal memiliki arah getaran yang tegak lurus dengan arah perambatannya. Contohnya yaitu gelombang tali. Yang kedua, gelombang longitudinal. Nah, kalau yang kedua namanya adalah gelombang longitudinal. Berikut ini merupakan gambar dari gelombang longitudinal. Pada gelombang ini terdapat rapatan dan regangan. Pada gelombang longitudinal, arah getarannya itu searah dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang pegas atau slinky. Selanjutnya, jenis gelombang jika berdasarkan medium rambatannya. Yang pertama, ada yang namanya gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Nah, kira-kira Jenius tahu nggak ya contoh dari gelombang mekanik itu apa ya? Nah, contoh dari gelombang mekanik itu adalah bunyi. Kemudian berdasarkan medium rambatannya ada juga yang kedua, yaitu gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya adalah cahaya. Yang ketiga, besaran-besaran pada gelombang. Besaran pertama yang harus adik-adik tahu dalam mempelajari gelombang ada yang namanya amplitudo atau yang disimbolkan dengan huruf A besar. Nah, apa sih amplitudo itu? Amplitudo adalah simpangan maksimum dari sebuah gelombang. Nah, amplitudo ini satuannya adalah meter. Yang kedua adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu biasanya disimbolkan seperti yang ada di dalam kurung. Nah, ini dibacanya adalah lambda. Oke, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara pusat rapatan ke rapatan berikutnya atau pusat regangan ke pusat regangan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang ini disimbolkan dengan huruf F kecil. Ingat ya, harus F kecil. Nah, frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terbentuk setiap detik. Frekuensi itu dapat dicari dengan rumus F sama dengan N per T kecil. F adalah frekuensi dengan satuan Hertz atau yang disingkat Hz. Sedangkan N adalah jumlah gelombang yang terbentuk dan T kecil adalah waktu tempuh dari gelombang tersebut dengan satuan sekon. Besaran yang keempat adalah periode gelombang, disimbolkan dengan huruf T besar. Berbeda dengan frekuensi, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Periode itu dapat dicari dengan menggunakan dua buah rumus. Rumus yang pertama,
Periode sama dengan T kecil dibagi N, atau periode sama dengan waktu dibagi banyaknya gelombang yang terbentuk. Rumus yang kedua adalah T besar atau periode sama dengan 1 dibagi frekuensi. Dengan T besar adalah periode, satuan sekon, F adalah frekuensi dengan satuan Hz atau Hertz, N adalah jumlah gelombang yang terbentuk, dan T adalah waktu tempuh dari gelombang, yaitu dengan satuan sekon. Satuan yang kelima adalah kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang pada suatu medium dapat dihitung dengan rumus berikut ini. V atau kecepatan sama dengan lambda dikali frekuensi. Karena frekuensi sama dengan 1/T, sehingga rumus kecepatan gelombang itu dapat digunakan juga rumus yang kedua, yaitu frekuensi sama dengan lambda dibagi periode. Dengan V adalah kecepatan rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. F adalah frekuensi dengan satuan hertz. Dan T adalah periode gelombang dalam satuan sekon. Yang keenam adalah fase dan beda fase gelombang. Fase gelombang adalah keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah rambatannya. Secara matematis, fase gelombang dapat dinyatakan dengan rumus berikut ini. Pi sama dengan T kecil dibagi T besar lebih kurang X per lambda sama dengan theta per 2pi. Jadi dalam fisika simbol seperti ini dibaca pi. Oke, ini juga sama, yaitu dibaca pi. Lalu ini dibaca theta. Ya, dengan keterangan pi adalah fase gelombang tanpa satuan. Jadi pi ini atau fase gelombang tidak memiliki satuan, dan theta adalah sudut fase dengan satuan berat. T kecil adalah waktu gelombang bergetar dalam satuan sekon. T besar adalah periode gelombang dalam satuan sekon. X adalah jarak titik ke sumber getar dalam satuan meter, dan lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter. Selanjutnya kita akan membahas beda fase gelombang. Beda fase gelombang adalah apabila pada tali terdapat dua buah titik, maka beda fasenya adalah jarak di antara kedua titik tersebut. Sehingga persamaan beda fase gelombang dapat dinyatakan dengan rumus berikut ini. Yang pertama, delta pi sama dengan pi2 dikurangi pi1, atau perubahan fase sama dengan fase gelombang 2 dikurangi fase gelombang 1. Kita juga dapat menggunakan rumus delta pi sama dengan delta x dibagi lambda, atau perubahan fase atau beda fase sama dengan delta x atau perubahan jarak dibagi panjang gelombang. Oke, sekarang kakak akan menjelaskan fase dan beda fase ya. Bagaimana perbedaan di antara keduanya? Apabila ada dua titik, dikatakan sefase apabila kedua titik memiliki jarak 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, sampai n lambda. Jadi kedua titik akan memiliki amplitudo dan arah gerak yang sama. Berbeda dengan fase, dengan sefase, dua fase itu adalah kedua titik dikatakan berlawanan fase atau beda fase apabila kedua titik berjarak setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, sampai 2n dikurangi setengah lambda. Kedua titik akan memiliki arah simpangan yang berlawanan walaupun nilai keduanya sama besar. Oke, di sini ada yang namanya intensitas gelombang. Intensitas gelombang adalah besarnya energi gelombang yang dipindahkan per satuan luas dan waktu. Di sini ada kata-kata satuan luas dan waktu, sehingga rumus yang digunakan juga berhubungan dengan luas dan waktu. I sama dengan E per A besar dikali T sama dengan
P per A. Dengan keterangan I adalah intensitas gelombang atau intensitas bunyi dengan satuan watt per meter persegi, T adalah waktu dalam satuan second, P adalah daya dalam satuan watt, dan A adalah luas penampang medium dalam satuan meter persegi. Atau A juga dapat dicari dengan rumus 4 dikali Pi dikali R pangkat 2, dan R adalah jarak dalam satuan meter. Sekarang kita akan membahas contoh soal ya, agar adik-adik di rumah lebih paham dengan materi yang disampaikan. Di sini kakak memiliki sebuah gambar, buah gambar gelombang. Oke, sesuai yang tadi sudah dijelaskan, ini adalah gelombang transversal. Dari gelombang tersebut, kita diminta untuk menentukan frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Oke, biasakan kalau mengerjakan soal fisika, kita tulis dulu diketahui. Yang pertama, di sini kita dapat mengetahui jarak atau R sama dengan 16 cm. Atau kalau dijadikan meter adalah 0,16 meter ya. Selanjutnya kita di sini juga mengetahui T atau waktu. T sama dengan 8 second ya. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 8 second. Selanjutnya kita juga dapat mengetahui N atau banyaknya gelombang. Satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah ya. Ini adalah satu gelombang. Sehingga terdapat 2 gelombang ya. Jadi N-nya adalah 2. Sekarang yang ditanyakan adalah yang pertama frekuensi, yang kedua panjang gelombang, yang ketiga cepat rambat gelombang. Kita cari terlebih dahulu dari yang pertama ya, dari A. A itu adalah frekuensi. Frekuensi rumusnya adalah banyaknya gelombang per satuan waktu. N-nya adalah 2, waktunya adalah 8. Atau kita perkecil menjadi 1/4. 1/4 nilai desimalnya adalah 0,25 Hz. Yang B, kita mau mencari panjang gelombang. Panjang gelombang itu rumusnya adalah jarak dibagi banyaknya gelombang ya. Dibagi banyaknya gelombang, sehingga panjang gelombang adalah 0,16 dibagi 2. Sehingga panjang gelombangnya adalah 0,08 meter. Selanjutnya mencari terakhir yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah V. Rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali frekuensi ya. Jadi cepat rambat gelombang sama dengan lambdanya 0,08 meter dikali frekuensinya 0,25 Hz. Jadi cepat rambat gelombang tersebut adalah 0,02 meter per second. Contoh soal yang kedua, suatu gelombang permukaan air yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 350 meter per second. Tentukan jarak antara kedua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Oke, di sini kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui adalah frekuensi, yaitu 500 Hz. Yang kedua adalah kecepatan rambat gelombang 350 meter per second. Lalu yang diketahui selanjutnya adalah, sudut fasenya adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah jarak ya. Adalah jarak atau yang ditanya delta X, jarak antara dua titik. Oke, jadi kita jawab sini kita akan menggunakan rumus beda fase ya, karena berbeda sudut fase ya, berarti kita menggunakan rumus beda fase. Kita gunakan rumus beda fase yaitu tadi delta Pi sama dengan delta X per lambda. Sehingga kita cari dulu lambdanya. Lambda sama dengan cepat rambat dibagi frekuensi ya. Asal mula rumusnya adalah V sama dengan F dikali lambda. Oke, jadi kita menggunakan rumus yang ini ya. Sehingga V-nya adalah 350 per 500. 350 per 500 adalah 0,7 meter per second. Sekarang kita cari jaraknya ya, gunakan rumus yang pertama ini ya. Delta Pi sama dengan
delta X per lambda. Sehingga kalau kita mau cari delta X atau jarak, jadinya delta X sama dengan delta Pi dikali lambda. Oke, karena di sini delta Pi itu adalah perubahan fase, jadi karena sudutnya yang diketahui 60, jadi delta Pi-nya itu adalah 60 derajat per 360 derajat. Dikalikan 0,7. Jadi per 360 derajat itu karena sudut itu maksimalnya adalah 360 derajat ya. Jadi hasilnya adalah 60 derajat per 360 derajat. Hasilnya adalah 0,117 meter. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Sebuah gelombang transversal memiliki frekuensi sebesar 0,25 Hz. Jika jarak antara dua buah titik yang berurutan pada gelombang yang memiliki fase sama 0,125 meter, tentukan cepat rambat gelombang tersebut. Nyatakan dalam satuan cm per second. Kita tulis dulu. Yang diketahui pertama adalah frekuensi, yaitu 0,25 Hz. Jarak antara dua buah titik yang berurutan. Karena ada kata-kata berurutan berarti dia adalah sefase ya, atau fasenya sama di sini atau sefase ya. Lalu yang kedua adalah lambda. Adalah 0,125 meter. Berarti yang ditanya adalah cepat rambat atau V. Oke, sekarang kita jawab ya. Karena dia sefase atau fasenya sama, sehingga nilai lambdanya adalah 1 dikali lambda atau tidak berubah. 1 dikali 0,125 sama dengan 0,125 meter. Jadi kita tinggal mencari cepat rambatnya, yaitu lambda dikali frekuensi. 0,125 dikali 0,25 sama dengan 0,03125 meter per second. Karena diminta cm per second, jadinya kita rubah. Kita kalikan dengan 100, jadinya 3,125 cm per second. Nah, di sini kakak mempunyai latihan soal untuk adik-adik kerjakan di rumah ya. Ini adalah latihan soal yang pertama. Berikut ini merupakan latihan soal yang kedua. Lalu, yang terakhir merupakan latihan soal ketiga. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram @rumahbelajarjenio dan @kakakjenio. Juga TikTok kami di @kakakjenio untuk tips dan trik mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa. Bye.